Shalom, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu hal dalam hidup ini, yaitu cara pandang. Ya, saudara, banyak hal dalam hidup ini yang sebetulnya dipengaruhi, dikendalikan oleh cara pandang kita. Seperti apa kita memandang kehidupan. Dan secara khusus saya akan berbicara tentang bagaimana kita memandang profesi kita sebagai seorang teolog, sebagai seorang pelayan Tuhan. Bagaimana kita memandang kedudukan kita sebagai alumni sekolah tinggi teologi, sebagai mahasiswi sekolah tinggi teologi yang saat ini sementara menempuh pendidikan teologi. Tidak sedikit orang yang pada akhirnya merasa minder sebagai seorang yang berpendidikan teologi karena menganggap bahwa setelah lulus kelihatannya hidup tidak memberikan kontribusi apa-apa. Ada yang tidak merasa bangga, tidak merasa ini sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia ini, yaitu keberadaan dia sebagai seorang lulusan teologi, sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, bidang kita, bagian kita sebagai seorang mahasiswa teologi itu sebetulnya membawa dampak perubahan yang diperlukan bagi dunia ini. Tetapi pertanyaannya, perubahan apa? Nah, ini tergantung cara pandang kita. Kalau kita memikirkan perubahan itu atau mengukur perubahan itu hanya dari sisi duniawi, dari sisi materi, dari hal-hal yang bersifat sosial, barangkali mungkin kita akan sulit menemukan di mana posisi kita, keberadaan kita di dalam dunia ini, di dalam hidup ini, keberadaan kita menjadi begitu penting untuk membawa dampak perubahan. Tetapi saya mau katakan saudara bahwa sebetulnya perubahan yang kita bisa bawa dalam hidup bagi dunia ini adalah kita dapat membawa perubahan kekal dalam diri seseorang. Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12 bahwa hidup yang kekal itu ada di dalam Kristus. Siapa yang memiliki Kristus memiliki hidup kekal. Siapa yang tidak memiliki Kristus, dia tidak memiliki hidup kekal. Artinya saudara bahwa ketika kita memberitakan Kristus kepada seseorang, kita membawa dia, menuntun dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Dia mengalami kelahiran baru oleh karya Roh Kudus melalui pelayanan kita. Maka pada saat itu juga orang yang kita layani itu, yang telah kita bimbing itu, dia mengalami perubahan secara kekal dalam hidupnya. Alkitab mengajarkan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 bahwa Yesus memberikan kepada kita hidup kekal dan kita pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Jadi saudara, di luar Kristus orang-orang tidak memiliki kepastian untuk hidup kekal bersama dengan Allah di sorga. Tetapi ada kepastian lain. Dia pasti hidup kekal di neraka. Namun di dalam Kristus dia memiliki satu perubahan di dalam kekekalannya. Yang tadinya dia di dalam maut, kemudian sekarang dia ada di dalam hidup. Yang tadinya dia ada di dalam kutuk murka Allah, sekarang ada dalam kasih karunia Allah untuk hidup kekal bersama dengan Allah Bapa di sorga. Di dalam hal inilah peran kita sebagai hamba Tuhan untuk membawa satu dampak perubahan bagi hidup seseorang dalam dunia ini, yaitu ketika kita memberitakan Injil, ketika kita membimbing dia untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Kiranya cara pandang ini akan mengubah seluruh wawasan kita, membuat kita melihat profesi
atau studi yang kita ambil di dalam bidang teologi ini menjadi begitu penting. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk membawa perubahan dalam hidup seseorang. Dan perubahan yang kita bawa itu adalah perubahan yang bersifat kekal, bukan perubahan yang sementara. Bersukacitalah, bersyukurlah di dalam Tuhan sebagai seorang sarjana teologi, sebagai seorang hamba Tuhan, dan bergiatlah di dalam misi menjangkau jiwa, membawa orang berjumpa dengan Kristus, mengalami perubahan radikal, yaitu perubahan kekal dalam hidupnya. Biarlah Yesus Kristus dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Demikian sudut pandang dari saya pagi hari ini. Shalom.